Dewa medis terkuat. Bab 623. Sebenarnya, Xiao Chen tidak ingin memiliki kontak buruk dengan Kaisar Yan pada awalnya. Tidak ada dendam di antara keduanya. Aku hanya tidak menyangka pada akhirnya akan berakhir seperti ini. Huff. Mudah sekali bagimu untuk mengacaukan wilayahku hanya dengan satu kalimat. Apa kau pikir kau bisa menghancurkan semuanya hanya dengan satu kalimat? Nada bicara Yan sangat dingin. Xiao Chen juga memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Bukan niatku untuk melakukan ini. Tapi kalau kau melawan, aku akan melawan. Arti Xiao Chen sangat jelas. Dia tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada Yan Di hanya karena ini adalah wilayah Yan Di. Karena dia memiliki terlalu banyak beban. Terkadang, sulit untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Seseorang hanya dapat bergerak maju dengan diam demi bertahan hidup. Pupil mata merah Yan Di bersinar dengan cahaya listrik merah. Kalau begitu, biarkan aku mengerti betapa hebatnya jenius pertama dari galaksi Vega. Begitu kata-kata ini diucapkan, suhu di langit berbintang di sekitarnya terus meningkat. Merasakan pemandangan ini, Mu Qingshan segera berbisik. Semua orang segera mengungsi, sekarang. Cepat. Begitu dia selesai berbicara, dia segera lari keluar. Banyak makhluk kuat juga melarikan diri dengan cepat pada kesempatan pertama. Tapi, masih ada beberapa biksu dengan kekuatan rendah dan sedikit pengalaman yang tidak mengerti arti kalimat ini. Mata mereka memancarkan cahaya hijau samar, berniat untuk tinggal dan menyaksikan pertempuran langka dan belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tetapi yang tidak mereka duga ialah, tak lama kemudian, seluruh langit berbintang mulai terbakar dengan kobaran api yang hebat. Api yang berkobar ini tidak meliputi semuanya, tetapi dimanapun energi spiritualnya kuat, di sanalah nyala api yang kuat akan menyala. Baru pada saat itulah banyak orang menyadari bahwa mereka terjebak di lautan api dan tidak dapat melarikan diri. Tiba-tiba, banyak orang mulai berteriak. Ampun! Yang mulia, ampun! Kami masih di dalamnya. Namun Kaisar Yan mengabaikan mereka. Api membakar mereka dan mengubahnya menjadi abu. Para pendeta dibakar menjadi abu, dan energi spiritual dalam tubuh mereka mengembun menjadi bunga teratai merah menyala, yang mekar di udara. Sungguh indah. Bunga itu memancarkan keindahan yang mengandung kesedihan dan kematian. Para pendeta yang sudah melarikan diri jauh tak kuasa menahan napas. Melihat pemandangan mengerikan yang tampak seperti api neraka, mereka tak kuasa menahan rasa beruntung karena berhasil melarikan diri tepat waktu. Kalau tidak, mereka pasti sudah meleleh saat ini. Apakah ini api penyucian yang mulia Kaisar Api? Rumor mengatakan bahwa ini adalah ruang domain unik yang mulia Kaisar Api. Bahkan di antara beberapa kaisar dewa tingkat tinggi di seluruh Bima Sakti, hanya 2 atau 3 yang menguasai metode domain ini. Konon katanya, jika seseorang sudah memahami ruang domain semacam ini, maka dia akan memenuhi syarat untuk melangkah ke ranah dominasi di masa mendatang. His. Mengerikan, Tuan. Yang mulia Kaisar Api benar-benar memiliki bakat untuk melangkah ke ranah Tuan. Dia memang layak menjadi yang mulia Kaisar Api kita. Ruang domain memang merupakan tanda memasuki wilayah kekuasaan. Ruang domain dapat mengubah ruang di sekitarnya menjadi atribut ruang yang menguntungkan bagi diri sendiri. Sama seperti saat ini, Kaisar Yan mengubah semua bidang bintang di sekitarnya menjadi lautan api. Ini adalah kondisi yang paling cocok baginya untuk bertarung. Xiao Chen juga memiliki ruang domain sebelumnya. Metode khusus semacam ini jauh melampaui kemampuan kultivasi Kaisar Dewa biasa. Bahkan di galaksi Vega, jumlahnya hanya sedikit. Xiao Chen adalah salah satunya. Namun, kemudian, Xiao Chen mengolah Hongmeng Purple Ki dan menyerap Hongmeng Purple Ki dalam diagram Hongmeng. Ruang domainnya telah berubah menjadi dunia kecil. Itu adalah dunia kecil yang unik dan fisik. Dibandingkan dengan ruang domain Kaisar Yan, itu jauh lebih tinggi. Jika sebelumnya, saat Xiao Chen masih bergelar Kaisar Ilahi, pertarungannya dengan Kaisar Api paling-paling hanya akan menjadi pemboman di medan ruang angkasa. Namun sekarang, dia telah mengolah dunia kecil dan tidak perlu lagi menggunakan jurus-jurus tingkat rendah seperti itu. Kaisar Yan tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan, "Bukalah wilayah angkasamu. Jika aku melawanmu, aku akan membuatmu mengaku kalah dengan keyakinan." Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum tenang, dan berkata, "Aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengendalikan domain ruang angkasa. Kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepadaku, serang saja." Kaisar Yan sedikit mengernyit. Dengan bakat Xiao Chen, bukankah dia akan memiliki domain spasial?
Hal ini membuat Kaisar Yan sedikit tidak yakin. Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan melupakan semua itu. Tidak mengherankan bahwa pihak lain tidak memiliki medan luar angkasa. Itu bukan urusannya. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh Xiao Chen, tidak ada yang lain. Kalau begitu, kau boleh berdoa untukmu. Perintah kata, kutukan bunga lili laba-laba merah. Begitu perintah itu dikeluarkan, teratai merah menyala yang ditransformasikan oleh para kultivator itu semua dengan cepat menyerang Xiao Chen. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat, tetapi ribuan teratai merah berkumpul bersama, dan suhunya sangat tinggi sehingga bahkan penghalang ruang interdimensional dan penghalang ruang dua dimensi tidak dapat menghentikannya. Teratai merah berkumpul bersama dan membakar serta melelehkan semua energi ruang di sekitar Xiao Chen, tidak menyisakan apapun. Bahkan aura pelindung di sekitar Xiao Chen mulai sedikit terdistorsi. Gerakan ini membuat Xiao Chen sedikit menyipitkan matanya. Kekuatan Kaisar Api tidak boleh diremehkan. Dan banyak orang di sekitar sangat bersemangat. Lihat, lihat, anak itu tidak bisa bertahan. Seperti yang diharapkan darimu, kau adalah Kaisar Api. Hanya kau, Tuan Kaisar Api, yang memiliki kekuatan sekuat itu. Anak itu, apa-apaan si jenius nomor satu itu? Di hadapan Tuan Yan di kita, dia hanyalah sampah. Namun, Xiao Chen kemudian hanya tersenyum tenang. Kemudian, dia mengucapkan beberapa patah kata perlahan. Perintah kata, bekukan 9 surga. Dengan satu kata, semua elemen api di sekitar Xiao Chen langsung padam, membentuk teratai es dan salju yang tak terhitung jumlahnya. Tabrakan api dan es hanya satu putaran, dan teratai merah Kaisar Yan hancur total. Apa? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub. Dalam True Flame of the Sun, di Flame Purgatory, Xiao Chen benar-benar mampu menciptakan kekuatan es dari udara tipis. Kekuatan ini mengerikan. Kaisar Yan tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu gerakannya lebih baik daripada orang lain. Ketika api sejati matahari muncul, sekelilingnya berubah menjadi api penyucian. Tidak ada yang bisa menghentikan gerakan ini. Terutama mereka yang berada di level yang sama, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Bahkan jika lawannya adalah praktisi atribut es penuh, dia tidak bisa lepas dari kutukan ini. Karena matahari sangat panas dan akan membakar segalanya. Pada saat ini, semua uap air di udara telah menguap sepenuhnya, dan tidak ada kekuatan untuk membentuk es. Xiao Chen benar-benar berhasil menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Bab 624. Anak baik. Kau benar-benar bisa menggunakan kekuatan sihir ini untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Tidak, aku tidak sekejam dirimu, Kaisar Yan. Kau begitu kejam sampai-sampai kau tidak membiarkan anak buahmu pergi. Kau benar-benar kejam. Kaisar Yan mendengus dingin. Mereka hanya segerombolan semut. Apa bagusnya hidup mereka yang tidak berharga? Lagi pula, mereka adalah bawahanku, jadi bukan giliranmu untuk bersikap sombong di hadapanku. Setelah selesai berbicara, Kaisar Yan menghentakkan kakinya. Kata-kata perintah, bunga-bunga di tepi seberang mekar. Begitu dia selesai berbicara, semua teratai es salju mengeluarkan kilatan merah, lalu apinya menyala, mengubahnya menjadi teratai merah lagi. Teratai merah itu berputar perlahan, terus-menerus menyerap api matahari di sekitarnya. Saat energinya semakin dalam, warna teratai merah juga semakin dalam. Akhirnya, ketika energi api terkumpul hingga batasnya, api itu terbakar habis dan meledak. Boom! Ribuan api menyebar dengan cepat, dan energinya langsung menghancurkan penghalang ruang, menyatu, dan semuanya terkunci pada Xiao Chen di tengah. Jika Xiao Chen masih sekuat sebelumnya, dia mungkin akan merasa sulit untuk menahan gerakan ini. Namun sayang, Xiao Chen sama sekali tidak takut saat ini. Ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan gelombang energi meledak langsung dari kakinya, berputar 360 derajat, mematahkan mantra perintah Kaisar Yan dari bunga pantai seberang di tempat. Kaisar Yan sedikit mengernyit, dan dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Dia muncul kembali dan datang ke sisi Xiao Chen. Kemudian, tinjunya yang setebal tunggul pohon menghantam dahi Xiao Chen. Mati. Setelah teriakan pelan, Sun True Flame di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan menutupi tinjunya. Penghalang ruang angkasa telah ditembus oleh Sun True Flame. Pada saat ini, penghalang ruang angkasa tidak memiliki ruang untuk menembus lebih jauh. Atau dengan kata lain, kekuatan Kaisar Yan tidak cukup untuk menembus penghalang ruang 3 dimensi. Tetapi meski begitu, kekuatan serangannya saat ini telah mencapai batas yang luar biasa.
Bintang-bintang di langit redup, seolah-olah mereka juga akan terkagum-kagum dan menyerah pada pukulan ini. Saat pukulan itu dilancarkan, teriakan burung Phoenix bergema di seluruh langit berbintang. Tinju pembasmi Phoenix. Itu adalah tinju pembasmi Phoenix. Ya ampun. Itu benar-benar tinju pembasmi Phoenix. Tinju ini adalah salah satu dari 3 jurus pamungkas yang mulia Kaisar Api. Konon, jurus ini bahkan lebih kuat dari api penyucian. Kekuatan terkonsentrasinya cukup untuk menembus 10 planet dengan mudah. His. Dengan jurus sekuat itu, mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menahannya, kan? Konon katanya di seluruh galaksi, tidak lebih dari 3 orang yang mampu menahan jurus ini. Semua orang mulai gemetar, dan mereka mengagumi gerakan dahsyat Kaisar Yan hingga ekstrim. Jurus ini hanyalah mitos. Namun, tepat ketika semua orang mengira jurus ini pasti akan menjatuhkan Xiao Chen juga melancarkan pukulan. Semua orang tercengang. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar berani menghadapi tinju pembasmi Phoenix milik Kaisar Yan. Kau tahu, kekuatan pukulan ini tak tertandingi. Jika dia memukulnya dengan pukulan ini, lengannya pasti akan patah. Mungkinkah orang ini putus asa dan tidak punya pilihan lain? Tapi, sebelum ada yang sempat berpikir, tinju kedua pria itu sudah saling bertabrakan saat ini. Bang! Satu gerakan. Hanya satu gerakan, keduanya bertabrakan, dan seluruh ruang dan waktu tampak berhenti selama sedetik penuh pada saat ini. Segera setelah itu, api sejati matahari di tangan besi dan lengan Kaisar Yan langsung terhempas oleh energi tertinggi Xiao Chen. Kemudian, Kaisar Yan benar-benar terlempar oleh Xiao Chen. Bang! Dia terlempar mundur sejauh 1.000.000 mil dan menghancurkan beberapa kekuatan kehampaan. Apa? Persetan. Seluruh penonton terkejut. Semua orang ketakutan. Xiao Chen beradu dengan tinju pembasmi Phoenix milik Kaisar Yan dan benar-benar mengalahkan Kaisar Yan dengan satu pukulan. Apakah kamu bercanda? Xiao Chen begitu kuat. Dia beberapa kali lebih kuat dari Kaisar Yan, penguasa tata surya. Untuk sesaat, beberapa orang yang hadir merasa bingung. Ada pula yang tidak percaya dengan apa yang terjadi dan langsung pingsan dan duduk. Kaisar Yan perlahan menstabilkan tubuhnya, seteguk darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia sedikit terengah-engah. Pupil matanya yang merah menjadi sedikit serius, dan memancarkan cahaya yang tajam. Xiao Chen benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan salah satu gerakan pembunuhnya yang unik tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, orang ini baru berlatih selama 5 tahun. 5 tahun. Bagi makhluk seperti dia, 5 tahun tidak ada bedanya dengan 5 jam, atau bahkan 5 menit atau 5 detik. Tapi, dalam waktu sesingkat itu, Xiao Chen benar-benar mencapai ini. Kekuatan kultivasinya jauh melampaui dirinya sendiri. Pada saat ini, Kaisar Yan tidak dapat mempercayainya. Namun, tangan kanannya yang gemetar mengingatkannya bahwa ini adalah hal yang nyata. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Kaisar Yan sedikit dingin. Xiao Chen harus mati. Keberadaan yang begitu mengerikan, jika dia tidak terbunuh hari ini, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk maju ke ranah dominasi di masa depan. Pada saat itu, tidak akan mudah membunuhnya lagi. Dengan niat membunuh yang kuat, Kaisar Yan menahan gemetar lengan kanannya dan mulai menyegel perlahan dengan kedua tangan. Sambil menyegel, dia berkata dengan ringan, "Xiao Chen, kali ini, kamu pasti akan mati." Tatapan mata Xiao Chen acuh tak acuh. Kekuatannya lebih tinggi dari Kaisar Yan, jadi begitu Kaisar Yan bergerak, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Saat Kaisar Yan cepat membentuk segel, Xiao Chen perlahan mulai memperkuat energi pelindung tubuhnya. Kecepatan Kaisar Yan membentuk segel semakin lama semakin cepat. 10 detik kemudian, dia akhirnya menyelesaikan segelnya dan meraung dengan marah. Perintah, langit biru dan mata air kuning. Setelah terdengar suara gemuruh, langit berbintang di sekitarnya pun menyala, lampu-lampu pun saling terhubung, dan akhirnya, semuanya melesat ke arah Kaisar Yan. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Biluo Huangquan. Itu Biluo Huangquan. Bibirmu Qingshan bergetar saat dia berkata, "Aku tidak percaya. Itu benar-benar Biluo Huangquan. Xiao Chen, apakah kamu benar-benar telah mendorong Yang Mulia Kaisar Yan ke titik ini? Terlalu menakutkan. Meskipun kamu adalah musuh, aku tidak bisa tidak memuji kamu. Kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasi sebagai jenius nomor 1 di galaksi Vega." Xiao Chen menarik napas dalam-dalam,
menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, dan energi di tubuhnya perlahan terkumpul. Kaisar Yan siap berkomunikasi dengan matahari melalui bintang-bintang di langit untuk memberinya energi. Dia ingin bunuh diri dengan satu gerakan. Pada saat ini, Azure Springs telah terbentuk, dan sebuah formasi besar tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiao Chen, mengunci tubuh Xiao Chen hidup-hidup. Bersambung.